Desa Keting merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Jauri yang dikenal cukup dekat dengan warganya. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk di Desa Keting diperkirakan sekitar 1.005 orang. Namun dari jumlah tersebut sekitar 30% penduduk memilih untuk merantau keluar daerah, baik untuk mencari pekerjaan maupun menempuh pendidikan. Pekerjaan sebagai petani menjadi mata pencarian utama dan telah diwariskan secara turun-temurun. Sawah-sawah yang terbentang luas di sekitar desa menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas khas Desa Keting. Secara administratif, Desa Keting menjadi bagian dari 21 desa yang ada di Kecamatan Sekaran, yang secara keseluruhan memiliki luas wilayah sekitar 4,96 km persegi. Berdasarkan proporsi jumlah penduduk, luas wilayah Desa Keting diperkirakan sekitar 0,17 km persegi. Desa ini memiliki dua dusun, yakni Dusun Kedalon dan Dusun Keting. Meskipun tantangan ekonomi dan urbanisasi terus mendorong sebagian besar warga untuk merantau, semangat kerjasama dan kearifan lokal tetap terjaga di antara penduduk yang menetap. Potensi besar dalam dua sektor utama, yakni pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.005 orang dan sekitar 30% diantaranya merantau, desa ini memang menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia aktif. Namun hal ini justru membuka ruang untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang masih menetap. Dari sisi pendidikan, Desa Keting memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk skala desa. Di antaranya SD Negeri Keting, TK PKK, dan kelompok bermain anak-anak. Pada tanggal 8 Juli hingga 8 Agustus 2025, Desa Keting menjadi lokasi pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi para mahasiswa Unisda. Adapun dua topik unggulan yang kami angkat adalah desa sehat dengan desa smart farming. Adapun program kerja di desa sehat, yakni pembuatan jahe instan dan seminar kesehatan tentang jahe instan. Program kerja ini mengajak masyarakat Desa Keting untuk berpartisipasi dalam pembuatan jahe instan, yang mana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan memanfaatkan tanaman herbal sebagai solusi alami. Yang kedua, seminar kesehatan bertema jahe untuk kesehatan solusi alami dari pekarangan. Tema ini dipilih karena jahe merupakan tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan rumah warga, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Seminar tentang jahe ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kandungan jahe yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti meredakan flu, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperlancar peredaran darah. Yang kedua, Desa Smart Farming dengan program kerja, kegiatan seminar dan pengenalan drone sprayer, dan pelatihan pembuatan pupuk organik dari lidah buaya. Kegiatan seminar bertema drone sahabat petani milenial di era smart farming. Dalam kegiatan ini kami bekerja sama dengan Fakultas Pertanian dan PT Agro Sentosa yang memberikan penjelasan serta pengalaman langsung mengenai cara kerja dan manfaat drone bagi petani. Peralatan seperti drone, baterai cadangan, cairan demo, dan perlengkapan keselamatan disiapkan dengan baik dari PT Agro Sentosa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan teknologi pertanian modern kepada petani setempat agar mereka bisa lebih efisien dalam menyemprotkan pestisida atau pupuk cair ke lahan pertanian. Dengan bantuan drone, waktu dan tenaga petani dapat dihemat secara signifikan.
Dalam seminar ini juga dijelaskan mengenai cara kerja drone, manfaatnya dan potensi pengembangan smart farming di masa depan. Program kerja yang kedua adalah pelatihan pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan bahan dasar lidah buaya. Didasari oleh fakta bahwa banyak warga desa Keting memiliki tanaman lidah buaya di pekarangan rumah mereka. Melalui kegiatan ini, warga diajarkan bagaimana cara mengolah lidah buaya menjadi pupuk organik cair yang ramah lingkungan, murah, dan efektif untuk tanaman. Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk memberdayakan petani lokal melalui teknologi dan kearifan lokal secara bersamaan. Dari pelatihan pembuatan pupuk organik cair lidah buaya, masyarakat diperlihatkan tata cara pembuatannya dari awal hingga akhir, sehingga masyarakat bisa mempraktikannya di rumah. Adapun topik pendukung lainnya yang pertama yakni Desa Wirausaha. Adapun program kerja di Desa Wirausaha yakni seminar pembuatan dan strategi pemasaran bolu pisang beserta pelatihan pembuatan buket bunga. Yang pertama, seminar wirausaha bertema pembuatan dan strategi pemasaran yang efektif untuk bolu pisang di era modern. Desa Keting dikenal memiliki banyak pohon pisang yang tumbuh subur di pekarangan rumah. Namun potensi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal menjadi produk bernilai ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pemuda desa agar mampu mengolah pisang menjadi bolu pisang. Adapun program kerja yang kedua yakni pelatihan pembuatan buket bunga. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan keterampilan baru kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu dan pemuda desa dalam bidang kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, kegiatan ini dapat menciptakan peluang usaha berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat ekonomi desa. Berikutnya, Desa Seni dan Budaya. Adapun program kerja di Desa Seni dan Budaya yakni pelatihan kaligrafi, puisi, banjari, dan tari, beserta perlombaan seni kaligrafi dan pementasan tari. Program seni dan budaya ditujukan untuk menggali potensi dan bakat seni anak-anak sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler di SD setempat. Di akhir kegiatan, karya-karya yang dihasilkan dipamerkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkarya. Kami berupaya mengadakan pertunjukan kecil di penutupan KKN sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan bakat yang telah mereka tunjukkan. Adapun topik berikutnya yakni Desa Literasi. Program kerja di Desa Literasi antara lain seperti pembuatan kaya teks, mengajar di sekolahan, dan mengajar bimbingan belajar kepada siswa. Pada bidang literasi, kami mengusung tema Gema Literasi Desa Membangun Generasi Cerdas Melalui Edukasi dan Karya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan anak-anak dan remaja Desa Keting. Topik yang terakhir adalah Kampung Konservasi Toga. Program kerja di Kampung Toga ini adalah kegiatan revitalisasi Kampung Toga di Desa Keting. Kampung Konservasi Toga atau Tanaman Obat Keluarga merupakan program pelestarian dan pemberdayaan tanaman herbal lokal yang sudah pernah dibangun namun kini mulai tidak terawat. Melalui program ini, kami melakukan revitalisasi kawasan Kampung Toga yang sudah ada dengan cara membersihkan area, menata ulang kebun, dan menanam kembali tanaman-tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan lainnya. Selain itu, kami juga membuat papan informasi berisi nama tanaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauri selaku Kepala Desa Keting mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN yang selama ini selama 1 bulan mengadakan KKN di Desa Keting dan bisa membantu setiap kegiatan-kegiatan di Desa Keting dan menjalankan program adik-adik KKN di Desa Keting. Dan pesan saya untuk adik-adik KKN terus belajar, jangan sampai berhenti belajar. Nanti kedepannya biar lebih berhasil dan adik bisa menjadi orang yang sukses kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Aisyah Durotun Nafisah, DPL dari KKN Unisda Desa Keting, Sekaran, Lamongan. Ingin menyampaikan pesan dan kesan. Pesan saya terhadap anak-anak KKN saya, tentunya banyak sekali progresnya dari yang awalnya saya ibaratkan merangkak, terus diajak lari itu mau gitu. Jadi progresnya itu menurut saya lumayan meningkat dan lumayan drastis lah. Peningkatannya itu lumayan drastis, walaupun memang dari awalnya itu agak susah ya untuk ininya. Cuman ketika di ayo itu bisa ya. Terus terima kasih juga sudah maksimal dalam menjalankan program kerjanya. Terus apalagi itu saja sih. Untuk kurang-kurangnya ya itu sebagai pembelajaran, tapi saya melihatnya kurang-kurangnya itu sudah tidak ada, semuanya itu positif semua. Jadi untuk pesannya, ambil ilmu dan jadikan pembelajaran untuk ke depan ketika bermasyarakat, itu saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.